Eljon, jumpa lagi bersama saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021 dalam program Indonesia Business Forum, yaitu sebuah program yang akan mengupas dan mengangkat tema yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan yang tentunya akan memberikan informasi, inovasi, dan juga inspirasi. Dan pada episode kali ini kita akan membahas seputar perkembangan perusahaan yang bergerak di industri makanan, khususnya biskuit dan wafer, yaitu PT Mega Global Food Industry atau Coca-Cola Group. Dan luar biasa sekali sahabat Eljon sudah hadir bersama kita di sini. Sudah bersama saya juga Kak Nanda Syifa Sasyabila, Public Relations dari Coca-Cola DKI Jabar. Halo Kak Nanda. Halo Kak Laura. Senang sekali rasanya Kak Nanda bisa hadir di studio LTV pada hari ini di acara Indonesia Business Forum. Sebelumnya mungkin ada yang ingin Kak Nanda sampaikan kepada sahabat Eljon terkait Coca-Cola Group ini, Kak? Oke, jadi biskuit Coca-Cola ini kita sudah ekspor sih ya di berbagai mancanegara di dunia, dan di 49 negara ini juga kita alhamdulillah pada akhir tahun 2021 kemarin kita pelepasan produk ekspor, yaitu dalam setahun itu di 2021 sebanyak 1.500 kontainer, dan kita juga telah berhasil mengekspor itu 70 item dari produk biskuit Coca-Cola. Jadi alhamdulillah juga walaupun 2021 pandemi masih tinggi-tingginya ya, tapi biskuit Coca-Cola ini tetap bisa eksis di domestik maupun mancanegara. Itu dia. Wow, luar biasa ya. Sudah di berapa negara tuh, Kak? Ya, kita ada di 49 negara dan tentunya kita akan terus berkembang di negara-negara lainnya. Salah satunya juga ada di benua Afrika, salah satu target kami juga. Kemudian biskuit Coca-Cola juga ingin menjadikan biskuit karya anak bangsa ini dikenal oleh dunia. Itu dia. Luar biasa. Kalau boleh tahu, pada tahun berapa pertama kali Coca-Cola ini sampai di luar negeri? Oke, kita emang untuk biskuit Coca-Cola ini sudah berdiri dari tahun 1973. Dan dari tahun 1973 ini kita sudah bisa berani untuk memperkenalkan produk biskuit Coca-Cola ini ke mancanegara. Kita juga awalnya juga mengikuti pameran-pameran di luar negeri. Kemudian biskuit Coca-Cola ini sudah eksis di 45 negara. Dan tentunya kita juga ingin expand di berbagai negara, salah satunya nanti di benua Afrika juga. Dan biskuit Coca-Cola tentunya akan terus memberikan produk-produk terbaik untuk masyarakat Indonesia dan mancanegara, masyarakat di dunia. Dan biskuit Coca-Cola ini juga produknya kan berbagai macam ya. Dan kita juga berhasil, tadi sudah saya sebutkan, berhasil mengekspor 70 item produk. Dan untuk best sellernya ini, top 3 globalnya itu ada cookies, kemudian ada malkies, kemudian kita juga ada wafer rollnya juga. Dan ini merupakan top 3 global dari biskuit Coca-Cola. Wow, luar biasa ya sahabat Eljon ya. Ternyata sudah di 45 negara. Betul. Itu banyak loh ya, Kak ya. Nah, kita bisa sampai di 45 negara itu kira-kira apa tantangan terbesarnya dan juga apa yang dilakukan Coca-Cola hingga bisa dieksplor ke 45 negara tersebut? Oke, tentunya tantangan dari biskuit Coca-Cola ini ketika mengekspor kita itu dalam proses mungkin saat dokumen-dokumennya mungkin, kemudian juga proses ekspor itu kan tidak mudah ya, harus banyak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, yang menunjang. Kemudian mungkin juga saat kemarin pandemi juga ada halangan karena kan ada pembatasan khusus dari entah dari pihak luarnya maupun dari pihak dalam Indonesia. Gitu. Tapi so far alhamdulillah biskuit Coca-Cola tetap berjalan dengan baik dan tetap eksis. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Nanda, kira-kira di mana pasar terbesar dari Coca-Cola Group ini? Oke, pasar terbesar dari biskuit Coca-Cola ini kita banyak banget ya. Salah satu ada di Korea Selatan, di Kanada, kemudian juga di Australia. Dan biskuit Coca-Cola itu juga salah satu yang membanggakan dari biskuit Coca-Cola, karena produk Indonesia ini, karya anak bangsa Indonesia sudah eksis loh di mancanegara, dan bahkan di Arab Saudi juga. Bahkan juga ada beberapa dari masyarakat Indonesia yang ketika sedang beribadah di Arab Saudi, ketika umroh atau haji, itu menemukan produk dari biskuit Coca-Cola. Itu merupakan sebagai kebanggaan, wow, produk biskuit kita ini ada loh di berbagai macam negara, kemudian juga
salah satunya di Arab Saudi ketika kita lagi kunjungan di market Asia itu menemukan biskuit Indonesia. Jadi itu merupakan satu kebanggaan juga sebagai masyarakat Indonesia ketika di Arab Saudi juga. Wow, berarti udah melalang buana juga. Betul, ya Kak ya biskuit melalang Coca-Cola buana. ini. Nah kalau boleh tahu nih Kak, apakah saat ini Coca-Cola Group membuka reseller? Oke, jadi program reseller ini kita buka juga. Program ini sudah berjalan dari awal pandemi ya, sekitar 2020 awal, dan merupakan inovasi dari biskuit Coca-Cola untuk mengajak masyarakat Indonesia nih yang terkena dampak awalnya kan, tapi alhamdulillah yang tidak terdampak pun banyak juga yang ikut menjadi reseller biskuit Coca-Cola. Karena menjadi reseller biskuit Coca-Cola ini gampang banget loh Kak Laura. Jadi Kak Laura kalau misalnya mau tahu tentang jualan biskuit Coca-Cola ini nggak perlu yang namanya warung, dan dari gadget aja tuh bisa. Jadi kalau misalnya biasanya masyarakat Indonesia tuh gemar main sosmed ya. Nah biasanya ada di TikTok ataupun di Facebook, Instagram itu tetap bisa berjualan biskuit Coca-Cola. Jadi gampang banget, dan jangan takut nggak bisa berjualan, karena biskuit Coca-Cola ini ngajarin juga bagaimana cara berjualannya. Kemudian juga biskuit Coca-Cola kita support reseller kami dengan katalog untuk berpromosi. Kemudian kita ajarkan untuk product knowledge-nya seperti apa biskuit Coca-Cola, dan keuntungannya tentunya 25%. Kapan lagi jualan biskuit Coca-Cola online dapat untung 25% gitu. Keren banget ya sahabat Elogennya, Laura langsung tertarik. Iya, dan gampang langsung aja kontak di 0818 18 13 1388. Oke, jangan lupa dicatat ya sahabat Elogen ya. Iya, langsung WhatsApp ke nomor tersebut. Nah kalau gitu boleh disebutin dong Kak Nanda, apa aja e-commerce dari Coca-Cola ini, shopnya dan juga nama Instagramnya kalau ada. Oke, untuk biskuit Coca-Cola kita bisa didapatkan di marketplace kesayangan sahabat Eljon, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.id, dan blibli.com. Dengan ketik aja Coca-Cola Official Shop. Di sana lengkap banget produk dari biskuit Coca-Cola, dan banyak banget promo-promo menarik, promo gajian, kemudian promo awal tahun, kemarin awal tahun juga ada, kemarin juga ada kita promo-promo Ramadan dan Lebaran, dan promo gajian biasanya, dan ada payday dan Harbolnas. Jadi promo-promo ini banyak banget bisa didapatkan di marketplace kesayangan kalian. Ketik aja Coca-Cola Official Shop, dan di sana juga ada ada eksklusif bundling juga. Jadi kalau misalnya mau nyembelin biskuit Coca-Cola langsung dapat banyak variannya apa saja, itu ada di eksklusif bundling. Wow, nah kira-kira nih Kak, dalam waktu dekat atau mungkin suatu saat nanti, kira-kira Coca-Cola Group ini bakalan ngeluarin produk baru nggak sih yang selain biskuit dan wafer tentunya? Oh, itu dia. Nah, jadi untuk sahabat Eljon tetap stay tune di sosial media biskuit Coca-Cola, di @biskuitcocola, kemudian itu Instagramnya, kemudian di Facebooknya biskuit Coca-Cola, kemudian di TikToknya kita juga ada nih, karena kita ingin dekat juga dengan anak-anak muda. Di TikToknya di @biskuitcocola, kemudian juga di Twitternya di @biskuit_cocola. Jadi harus dipantengin terus. Betul. Ya Kak ya, sosial media Coca-Cola. Karena kita sering ngadain giveaway loh Kak di sana. Jadi untuk sahabat Eljon yang pengen cobain biskuit Coca-Cola secara free, itu bisa langsung follow sosial media kami. Keren banget. Nah, sekarang ini ada nggak Kak program atau event yang lagi berlangsung di Coca-Cola Group? Nah, tadi untuk program di tahun 2022 ini kita ada yang namanya Coca-Cola Hujan Hadiah Miliaran Rupiah. Jadi ini merupakan program terbaru dari biskuit Coca-Cola. Tentunya kita ingin memberikan apresiasi dan wujud terima kasih juga untuk masyarakat Indonesia karena telah setia memilih biskuit Coca-Cola. Wow, luar biasa. Apa tadi namanya Kak? Hujan Hadiah Miliaran Rupiah. Hujan Hadiah Miliaran. Karena beneran miliaran rupiah totalnya. Jadi karena kita ada hadiahnya ini banyak banget nih Kak Laura. Jadi ada grand prize-nya itu satu mobil Toyota Rise, kemudian motor Yamaha NMAX, kemudian juga ada laptop, ada handphone, kita ada uang tunai juga, dan banyak banget hadiah-hadiah menarik, dan itu diundi setiap bulannya, sebulan sekali, dan untuk grand prize-nya nanti akan diundi di akhir program. Wow, kalau gitu bagaimana Kak cara ikut program tersebut? Nah, jadi di depan saya ini juga ada salah satu produk
dari kemasannya yang bisa ditukarkan. Jadi ini kita ada produk namanya Majestic White Coffee wafer. Nah, wafernya ini salah satu yang white coffee bisa ditukarkan kemasannya. Jadi kan ada banyak banget varian biskuit Coca-Cola nih. Ini salah satunya yang bisa ditukarkan. Jadi minimal itu ditukarkan 5 bungkus kemasan biskuit Coca-Cola. Varian apa saja maupun itu sama, itu bisa ditukarkan kemudian dikirim ke PO Box. Wow, apakah semua varian Coca-Cola ini bisa ditukarkan atau hanya beberapa saja? Hanya beberapa saja produk-produk tertentu. Jadi produk-produk tertentu seperti yang ada white coffee, kemudian ada cookies dengan kemasan 218 gram, dan itu untuk produknya apa saja yang bisa ditukarkan bisa langsung dicek di Instagramnya di @biskuitcocola, di highlightnya hujan miliaran rupiah. Wow, jangan lupa dicatat ya sahabat Eljan ya. Raih hadiah, total hadiahnya miliaran rupiah. Betul. Nah Kak Nanda, ini kan varian dari Coca-Cola Group ini udah banyak banget ya. Ada yang rasa Thai tea, ada white coffee, ada avocado coco. Nah, kira-kira mana yang jadi secret weaponnya atau senjata rahasia dari Coca-Cola Group ini? Atau boleh Kak Nanda ceritain mana sih yang favoritnya Kak Nanda? Oke, kalau favorit aku itu sebenarnya rasanya yang Malkis Oles, sama juga ada yang di sini tuh ada avocado choco. Jadi untuk avocado choco ini jarang banget kita temukan di wafer lain ya. Ada di biskuit Coca-Cola, dan biasanya avocado choco itu ditemukan dalam bentuk minuman nggak sih? Kemudian ada Thai tea juga. Thai tea itu wafernya biasa di minuman, kok ada ya wafer Thai tea. Nah, ini merupakan salah satu inovasi dari biskuit Coca-Cola. Kita mengembangkan bagaimana Thai tea ini bisa dikemas dalam bentuk wafer gitu. Kemudian juga ada Dalgona Coffee. Kalau Laura tahu, kita sempat rame banget ya bikin Dalgona Coffee di TikTok awal-awal pandemi ya. Sekalian gabut di rumah, kita juga bikin Dalgona Coffee. Nah, kemudian biskuit Coca-Cola tidak lama setelah itu kita keluarkan produk namanya Dalgona Coffee wafernya. Karena biskuit Coca-Cola ini balik lagi selalu mengikuti trendsetter dari yang ada di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apakah target dari Coca-Cola Group ini memang anak muda? Atau dari awal launching Coca-Cola Group ini apakah memang anak muda menjadi target utamanya atau bagaimana? Oke, untuk target utamanya kita awalnya untuk family, untuk keluarga. Tapi mengikuti saat ini ternyata anak muda pun menyukai yang namanya biskuit dan wafer. Karena sekarang ada istilahnya mereka butuh camilan, butuh suguhan yang enak untuk menaikkan mood mereka. Karena biskuit dan wafer ini juga ada salah satu penelitian itu bisa meningkatkan mood juga kan ketika mungkin lagi bad mood. Nah, biskuit Coca-Cola ini kan berbagai macam variannya, ada yang manis juga. Itu bisa menaikkan mood juga, dan ini cocok untuk anak-anak muda yang lagi entah skripsi atau lagi ada ujian. Biasanya kan butuh yang manis-manis. Nah, biskuit Coca-Cola ini bisa banget menjadi alternatif menemani kalian ketika ujian, kemudian juga menemani kalian ketika weekend ataupun berkumpul bersama teman. Oh, keren banget, lagi Laura ini lagi skripsian kayaknya perlu banget ya perlu kayak. banget. Biasanya kalau skripsi itu lagi pusing-pusingnya ya, butuh yang manis-manis. Nah, ini dia biskuit Coca-Cola bisa menjadi salah satu alternatifnya. Nah Kak, ini kalau boleh tahu, apa aja sih tantangan yang paling sering ditemui dalam proses mengembangkan branding dari Coca-Cola Group ini? Karena sama-sama kita ketahui sebuah perusahaan itu butuh branding ya Kak ya? Betul. Apa kira-kira tantangannya? Tantangan kita adalah bagaimana supaya pesan ini sampai di customer biskuit Coca-Cola. Oleh karena itu biskuit Coca-Cola ini selalu berusaha untuk dekat dengan konsumennya, dan kita selalu berinteraksi dengan konsumen-konsumen kami. Dan salah satunya juga dengan adanya sosial media yang kita jauh ya biasanya kan, itu terasa dekat dengan adanya sosial media. Kita sering berinteraksi, mengadakan kuis dan giveaway. Ini merupakan tantangan dan juga salah satu solusi juga biar tetap dekat dengan konsumen setia biskuit Coca-Cola. Wow, jadi konsumen adalah raja ya. Betul, kita ingin selalu memberikan yang terbaik dan ingin memberikan reward, dan reward itu bisa didapatkan dari salah satunya di program Hujan Hadiah Miliaran Rupiah Biskuit Coca-Cola ataupun kuis dan giveaway menarik di sosial media Biskuit Coca-Cola. Berarti banyak giveaway-nya ya Kak? Banyak banget. Kalau orang mau ikut bisa langsung follow sosial media Biskuit Coca-Cola, ketik aja di @biskuitcocola. Nah, giveaway
giveaway ini apakah diadakan secara berkala ataukah tiba-tiba aja gitu? Kita selalu sih, setiap sebulan sekali itu selalu ada yang namanya giveaway dan kuis, karena itu merupakan salah satu bentuk interaksi kami dengan Coco Lovers panggilannya untuk sebutan penggemar biskuit Cocola. Jadi tadi itu Coco Lovers ini salah satu sebutan penggemar biskuit Cocola, dan kita ingin sharing happylicious, berbagi kebahagiaan dengan customer-customer dari biskuit Cocola. Nah, sahabat Eljan, apakah Anda sudah menjadi Coco Lovers? Nah, Jika belum, jangan lupa jadi Coco Lovers segera ya, Kak ya. benar. Jangan lupa beli produk biskuit Cocola-nya di marketplace kesayangan kalian dengan ketik aja Cocola Official Shop. Cocola Official Shop. Nah, Kak Nanda, ini kan label halalnya udah ada ya, dia Iya. pasti berarti halal. Betul dong. Nah, selain halal, kira-kira sertifikasi apa lagi yang ada di Cocola Group ini? Oke, jadi biskuit Cocola ini kita dilengkapi sertifikat-sertifikat yang menunjang keberadaan biskuit Cocola. Salah satunya tadi tentunya halal ya, nggak perlu diragukan lagi, biskuit Cocola ini emang halal. Kemudian kalau misalnya dicek di belakang kemasan biskuit Cocola ini bisa dicek ada barcode BPOM RI-nya. Jadi untuk yang ketika mengkonsumsi biskuit Cocola pengen tahu nih, ini beneran aman gak sih biskuit Cocola, langsung di scan barcode aja dengan handphone. Kemudian kita sudah SNI, kemudian juga biskuit Cocola sudah bersertifikat ISO 22000, FSCC 22000, dan BRC, yang dimana ini menunjang keberadaan biskuit Cocola untuk bertahan di tahun 49-nya. Udah lama banget, 49 tahun. Itu dia, dan tentunya untuk mendapatkan sertifikat banyak ini kan gak mudah dong, karena banyak banget proses-prosesnya yang dilalui oleh biskuit Cocola untuk bertahan hingga saat ini. Kemudian juga oleh karena itu biskuit Cocola selalu menggunakan dari pabrik kami tuh, kalau misalnya dilihat langsung ke Gresik, Jawa Timurnya, itu bener-bener steril banget, gak bisa sembarangan orang masuk, Kak. Dan juga karyawan kami ini setiap harinya wajib mengisi daily checklist kayak gitu. Jadi apalagi sekarang lagi pandemi ya, benar-benar kesehatan itu kita tunjang nomor 1 banget gitu. Nah, kalau boleh tahu, ini kan tadi aku sering dengar kalau Cocola Group ini akan selalu berinovasi ya, Kak ya. Iya. Kira-kira apa yang menginspirasi Cocola Group ini agar selalu berinovasi sehingga dapat munculkan ide-ide baru gitu, Kak? Oke, untuk itu kita mengikuti trendsetter saat ini sih yang ada di Indonesia. Kayak tadi balik lagi, saat itu kita lagi ada viral-viralnya Dalgona Coffee di TikTok. Kemudian kita keluarkan dalam bentuk wafer Dalgona Coffee. Dan itu belum ada wafer selain biskuit Cocola yang namanya Dalgona Coffee ya. Itu benar-benar merupakan inovasi dari biskuit Cocola. Kemudian juga kita ikuti kemauan dari masyarakat Indonesia sendiri gitu. Kemudian juga ada Thai tea. Thai tea biasanya minuman, kita kasih dalam bentuk wafer. Pokoknya banyak banget produk-produk dari biskuit Cocola yang mengikuti trendsetter dan kekinian banget pokoknya, karena biskuit Cocola ini juga kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti anak muda juga seperti apa perkembangannya, dan tentunya biskuit Cocola ini aman dikonsumsi segala kalangan maupun segala usia juga. Bahkan ada anak kecil, anak bayi juga itu ketika empasi atau numbuh gigi ya, biasanya kan mereka suka gigit-gigit benda-benda sekitar ya. Nah itu bisa dikasih biskuit Cocola. Ada yang namanya varian dari susu madu biskuit Cocola. Tuh, jadi lebih aman daripada gigit benda-benda di sekitar, lebih baik dikasih biskuit Cocola dengan varian susu madu. Wow, berarti ini informasi yang penting banget ya sahabat Eljan. Betul. Ya. Ternyata Cocola ini bisa untuk semua kalangan dan semua umur. Betul. Nah, aku nih tertarik sama yang rasa Thai tea dan juga salah satunya avocado choco ini. Betul. Kak. Kan sama-sama kita ketahui bahwa mungkin nggak semua orang yang suka Thai tea, nggak semua orang juga yang suka avocado choco ini, nggak semua orang juga yang suka tadi Dalgona. Nah, apakah itu menjadi tantangan juga bagi Cocola Group sehingga berani untuk mengeluarkan produk dengan varian-varian itu atau bagaimana? Oke, tentunya kita melakukan survei juga sih. Untuk produk development-nya, perkembangan produknya itu seperti apa. Tadi kayak Dalgona Coffee sudah tentu banyak juga masyarakat Indonesia yang suka kopi kan, karena kopi ini juga banyak anak muda juga yang gemar dengan kopi. Kemudian juga ada Thai tea. Ya, Thai tea itu juga sangat, minumannya ini bahkan
terkenal banget kan, ada minuman apapun ada varian Thai tea. Begitupun dengan wafer, kita nggak ragu untuk mengeluarkan varian Thai tea. Kemudian nggak cuman itu, kita ada mungkin masyarakat Indonesia itu cuman penggemar yang basic-basic aja seperti coklat ataupun rasa vanila. Itu kita juga ada varian wafer coklat ataupun cookies susu vanila gitu. Jadi semua kalangan, semua usia itu bisa menikmati biskuit Coca-Cola karena biskuit Coca-Cola ini variannya banyak banget dan nggak ngebosenin. Jadi untuk kalian yang bingung mau ngemil biskuit apa, itu salah satunya bisa biskuit Coca-Cola karena biskuit Coca-Cola ini variannya banyak banget dan nggak ngebingungin. Semua varian bahkan bisa dicobain dari yang rasa macem-macem gitu. Sangat menggiurkan ya sahabat Eljon. Iya, wajib banget cobain nih kalau biskuit Coca-Cola. Nah, kalau Kak Nanda sendiri, yang favorit Kak Nanda yang mana? Favorit aku itu tadi ada Malkis Oles Choco Party. Jadi Malkis Oles Choco Party ini Malkis dan ada taburan selai dan ditabur dengan meses. Itu dan rasanya rich banget coklatnya. Itu untuk penggemar coklat dan kebetulan saya ini penggemar coklat. Ataupun lebih suka yang agak gurih, itu ada juga yang namanya varian dari cookies butter. Itu butternya terasa banget loh Kak Laura. Dan biskuit Coca-Cola ini nggak cuman bisa dikonsumsi langsung aja, bisa dikreasikan dalam bentuk apapun. Jadi kemarin juga dari Coca-Cola Lovers nih, ada juga yang melakukan inovasi yaitu dengan membuat puding, toppingnya ini Malkis Oles Choco Party. Kemudian juga banyak yang ngetek juga tentang biskuit Coca-Cola, resep-resep makanan yang dibuat dari biskuit Coca-Cola. Kemudian juga salah satu tadi ada puding, kemudian varian dari cookies butter. Ketika lebaran kemarin banyak yang bikin resep cookies butternya dikasih celupan-celupan saus coklat, kemudian itu cocok disimpan di toples kan, jadi kayak buat camilan-camilan. Kemudian juga bisa dikreasikan berbagai macam lah. Kemudian bisa Malkis susu ini, kalau Kak Laura tahu Gabin, itu tengahnya itu dikasih tape, jadi biskuit Coca-Cola ini bisa dikreasikan dalam bentuk apa saja. Gitu. Sesuai selera ya Betul, Kak ya? sesuai selera dan kreativitas. Ternyata nggak hanya Coca-Cola grupnya aja yang berinovasi, tapi Coca-Cola Lovers-nya juga Iya, berinovasi. betul. Nah, keren banget sih Kak Nanda, aku langsung tertarik buat pulang. Boleh. Cobain semua varian dari biskuit Coca-Cola spesial untuk Terima kasih Kak Laura. Nanda. Nah, ini mungkin untuk menutup segmen kita pada hari ini Oke. Kak, mungkin boleh ada yang ingin Kak Nanda sampaikan kepada sahabat Eljon yang saat ini sedang menonton kita? Oke, untuk sahabat Eljon, jangan lupa untuk selalu sedia biskuit Coca-Cola untuk menemani kegiatan kalian sehari-hari. Dan biskuit Coca-Cola ini mudah sekali ditemukan, bisa langsung di marketplace kesayangan kalian dengan ketik saja Coca-Cola Official Shop di Tokopedia, Shopee, Lazada, JD.id, dan Blibli.com. Dan varian dari biskuit Coca-Cola ini berbagai macam, banyak banget, dan harga juga ekonomis dan murah meriah, dan banyak banget promo-promo dari biskuit Coca-Cola. Nah, jangan lupa ya sahabat Eljonia untuk selalu mengkonsumsi Coca-Cola atau menyimpan Coca-Cola di rumahnya. Betul. Selalu sedia ya, Kak. Dan jangan lupa kemasannya jangan langsung dibuang. Bisa ikuti undian hujan hadiah miliaran rupiah dari biskuit Coca-Cola dan langsung cari aja caranya bagaimana di sosial media kami, lengkap banget di Instagramnya di @biskuitcocola. Cek aja. Luar biasa. Dan juga biskuit Coca-Cola ini juga nggak harus disimpan di kulkas ya Kak ya? Betul. Tahan di suhu luar ruangan. Betul. Yang Asalkan penting jangan kedap dimakan. udara. Ya, itu dia maksudnya. Oke, terima kasih Kak Nanda. Terima kasih Kak Laura. Sudah bersedia hari ini menghadiri kami di Eljon TV. Terima kasih Eljon TV. Terima kasih. Nah, sahabat Eljon, itulah tadi sudah dibahas habis oleh Kak Nanda ini terkait Coca-Cola Group, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di industri makanan, khususnya biskuit dan wafer. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Business Forum hari ini, dan tetap terus saksikan Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV.